Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di Lombok Tengah, yaitu air terjun Gunung Janggot. Air terjun Gunung Janggot ini searah dengan air terjun Benang Kelambu. Jadi di pertigaan yang ini itu kalau misalkan kalian itu datang dari Kopang, Montong Gading ataupun Jenggi atau Perian, kalian belok kanan. Kalau misalkan kalian itu datang dari Mantang ataupun Batu Liang Utara, kalian itu belok kiri. Atau kalau kalian itu nggak mau repot-repot mikir ya, kalian itu tinggal cek Google Map dan nanti kalian itu akan diarahkan menuju air terjunnya. Dan ini dia penampakan jalanan yang menuju air terjun Gunung Janggot ini. Jalanannya itu masih tanah ya dan cukup terjal gitu loh. Banyak sekali bebatuan dan kerikil-kerikil yang berserakan di jalanan ini. Jadi bagi kalian yang baru-baru belajar pakai motor, sebaiknya kalian itu jangan kesini dulu deh. Dan ini sekarang saya sudah sampai di parkirannya. Saya mau parkir motor dulu ya sebentar. Setelah parkir motor, saya pun melanjutkan perjalanan menuju loket pembelian tiketnya. Tempat parkir serta loket pembelian tiketnya ini berbeda ya. Jadi di depan ini tempat kalian parkir motor, sedangkan di agak depanan itu loket pembelian tiketnya. Sebelum sampai di loket pembelian tiket, di sini saya itu melihat ada musola serta kamar mandi ya. Ini bisa kalian gunakan sholat ataupun mau ganti pakaian ataupun yang lainnya gitu di kamar mandinya. Ini musolanya itu gratis ya, jadi kalian itu nggak dipungut biaya apapun ketika kalian berkunjung ke air terjun yang satu ini. Tidak seperti air terjun yang sebelahnya. Dan ini saya mau melanjutkan perjalanan dulu menuju loket pembelian tiketnya. Ternyata kita itu beli tiketnya di bibi-bibi yang jualan ini teman-teman. Dan untuk tiketnya ini kalian hanya perlu membayar Rp5.000 saja ya per orangnya. Ini tarifnya itu berlaku untuk lokal maupun wisatawan asing ya. Sebenarnya di sini itu ada sih bekas loket pembelian tiketnya, cuman udah nggak dikelola lagi kayaknya dan diserahkan kepada bibi-bibi itu. Lanjut lagi, saya mau melanjutkan perjalanan menuju air terjunnya. Jadi ini kita itu melewati anak-anak tangga gitu menelusuri hutan yang ada di sekitaran Gunung Janggot ini. Perjalanan menuju air terjun ini bisa dibilang ya cukup adem ya, karena banyak sekali pepohonan-pepohonan yang ada di sekitaran jalur yang menuju air terjun ini. Mengingat bahwa air terjun ini lokasinya itu di tengah hutan. Ini agak sepi sih kelihatannya karena kemarin itu saya datangnya di hari Sabtu. Ada sih saya lihat 1-2 motor yang parkir di parkirannya. Tapi nggak seramai wisata-wisata yang lain gitu. Mungkin besok di hari Minggu pengunjungnya akan lebih ramai mungkin ya. Pas saya turun dari tangga ini saya ngelihat ada kolam ya. Kolamnya ini cuma satu dan saya melihat ada beberapa ibu-ibu yang sedang mandi. Kayaknya sih warga sini. Airnya itu cukup bersih ya, cuman kelihatannya itu nggak pernah dirawat gitu, kayaknya terbengkalai gitu kelihatannya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, karena saya kan tujuannya bukan ke kolam itu juga, melainkan menuju air terjunnya. Jadi kita lanjutkan perjalanan lagi ya. Oh iya, nama dari air terjun Gunung Janggot ini diambil dari nama seseorang yang sangat berjasa pada tempat ini atau pada lokasi ini pada zaman dahulu kala. Katanya sih orang ini seorang kiai lah gitu atau orang yang sangat terhormat di tempat ini. Jadi tidak heran jika di sini itu banyak sekali pengunjung yang berdatangan itu ya hanya untuk ke makamnya gitu. Tadi pas saya keliling-keliling di sekitaran air terjun ini saya ngelihat ada makam di sana. Nama makamnya itu makam Janggot. Terus di sini saya ngelihat ada bekas flying fox ya, tapi ini udah nggak berfungsi lagi sih kayaknya, soalnya udah karatan gitu. Dan kalau misalkan kalian itu datang ke sini itu tujuannya ke makam, maka kalian itu nggak perlu bayar tiket. Jadi yang dikenakan tiket itu hanya kalian yang bertujuan itu menuju air terjunnya. Karena ya memang kebanyakan yang datang ke makam ini adalah warga sekitar gitu. Jadi nggak etis juga sih warga sekitar masa dimintain tiket gitu kan. Sebenarnya jarak dari area parkiran menuju air terjunnya ini nggak cukup jauh ya, hanya memakan 7-10 menit lah ya, tergantung kecepatan masing-masing. Di sini itu sudah tersedia tangga ataupun besi-besi untuk berpegangan ya, jadi ya cukup aman lah ya kita itu jalan menuju air terjunnya. Hal ini juga yang membuat kita itu jadi lebih cepat gitu sampai ke air terjunnya.
Dari atas tangga ini aja udah mulai kedengeran sih sebenarnya air terjunnya, cuman saya masih bingung ini air terjunnya di mana ya. Jadi saya cuman ngikutin anak tangga ini aja gitu. Berhubung ya ini saya jalannya sendirian, jadi nggak tahu juga mau nanya kemana gitu, nggak ada orang yang saya temui di sini. Mungkin nanti di bawah ada ya, karena kata bibi yang tadi tuh ada beberapa orang yang udah turun juga gitu. Katanya sih ada 2 orang. Dan ini dia nih, air terjunnya udah mulai kelihatan, dan ternyata ini itu air terjunnya itu jatuh dari atas tebing-tebing gitu loh. Dan ayo dah kita turun dah, kita lihat dulu nih, kayaknya sih adem banget di bawah. Dari atas ini saya melihat ada satu bule sih kayaknya di sana, sama ada satu orang yang lagi buat-buat video gitu, saya lihat dari atas. Ini yang menuju air terjunnya itu pun sudah ada anak tangganya ya, jadi kalian tuh nggak perlu khawatir kepleset ataupun drama-drama yang lainnya dah. Pokoknya aman dah kalau kalian itu menuju air terjun Gunung Janggot ini. Dan ini dia nih, bisa kalian lihat sendiri airnya, weh, jernih banget. Kayaknya mau nyebur, tapi saya itu nggak mau mandi sih, nggak bawa baju ganti dan nggak suka mandi kalau di tempat umum kayak gini. Jadi ya cukup nikmati sajalah ya keindahan alamnya. Dan bener aja nih ada bule dan ada satu orang lainnya yang lagi buat video sama kayak saya. Bagi kalian yang nggak suka keramaian atau kalian itu yang introvert, kayaknya cocok banget sih kesini karena ya suasananya itu sepi, adem, anyem gitu. Harus dari air terjun ini cukup deras ya, air terjunnya juga cukup besar dan cukup tinggi sih menurut saya. Ini ketinggiannya sekitar 10-15 meter dah ya. Tapi saya itu nggak berani terlalu dekat ke air terjunnya yang agak besar itu ya, karena dari sini aja udah kedengeran bahwa arusnya itu sangat besar. Takutnya nanti saya kepleset, malah nanti saya hanyut lagi. Jadi saya hanya menikmati keindahan dari air terjun ini dari kejauhan aja, dari sini gitu. Ini aja sudah cukup sih sebenarnya bagi saya. Karena ya view yang ada di sini itu cukup memanjakan mata ya, cukup membuat kita merasa nyaman, aman gitu. Dan baru aja saya ngambil video 1-2, ternyata ini si bule sama si mas yang satunya udah balik aja coba. Akhirnya saya pun cepet-cepet dah tuh buat videonya, dan saya mau cepet-cepet balik lagi gitu karena nggak ada orang di sini, cuman saya di sini. Takutnya nanti kalau ada apa-apa kan nggak ada yang lihat saya gitu. Berhubung ini kan air terjunnya itu jauh gitu dari pemukiman warga. Kayaknya lain kali saya ajak misan saya deh ke sini karena saya itu belum puas sebenarnya menikmati keindahan alam yang ada di sini. Karena ya itu keindahan alamnya itu bisa membuat kita itu sangat merasa nyaman ketika kita berada di sini. Nggak ada dah tuh suara tetangga-tetangga kalian yang sering julitin kalian tuh. Di sini itu ya cuman ada suara air, suara hewan-hewan yang ada di alam gitu. Pokoknya wah nyaman banget dah. Setelah mendapatkan beberapa video, akhirnya saya cepat-cepat dah tuh naik ke atas. Niatnya ya biar cepat sampai parkiran gitu. Terus pas saya di atas itu saya inisiatif ke ada sejenis mata air gitu atau aliran air yang mengalir gitu. Saya niatnya itu ke sana, siapa tahu saya bisa melihat dari mana air terjun ini jatuh gitu. Niatnya sih gitu. Tapi setelah saya melangkah beberapa meter, saya melihat ada orang mandi. Orang ini laki-laki menggunakan baju putih. Dan saya teriak dong, wah kok ada orang gitu. Tapi orang ini nggak merespon apapun teman-teman. Bahkan saya inisiatif untuk nungguin dia gitu selesai mandi. Tapi ternyata tetap aja tuh saya tanya, Pak udah selesai mandi gak gitu. Tapi tetap aja dia nggak jawab woy. Alhasil saya pun kembali ke parkiran dan saya menceritakan kejadian ini kepada si bibi-bibi tadi. Sebenarnya nggak niat cerita sih, cuman keceplosan saya ngelihat ada orang mandi di sana gitu saya bilangnya. Tapi si bibi itu bilangnya nggak ada orang yang ke air terjun ini setelah saya, dan 2 laki-laki itu kan udah balik juga gitu katanya. Dan spontan si bibi itu bilang itu kayaknya penunggunya karena kalau jam segini ini waktunya dia mandi katanya. Coba ada yang paham nggak maksud si bibi ini apa? Sebenarnya pas si bibi ini bilang itu penunggunya, saya itu merasa merinding sih sebenarnya. Dan memang tidak semua orang bisa melihatnya. Dia bilang hanya orang-orang tertentu saja yang dikasih ngeliat gitu katanya. Ya tambah bingung lah saya gitu. Tapi ya sudahlah, ini saya mau petik pakis dulu ya, karena nggak afdol kalau ke air terjun itu saya nggak petik pakis. Secara ini saya suka banget sama pakis. Dan ini dia nih hasil buruan saya. Berburu pakis. Lumayan lah ya untuk lauk nanti malam gitu kan. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.